Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, bersalawatlah kepada Nabi kalian dan berikanlah kepadanya salam keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita sampaikan salawat kita bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, Bapak Ibu jamaah thalabul ilmu yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hidup di atas dunia ini persis seperti orang yang punya istri 4. Bu, persis seperti orang yang punya istri 4. Bagaimana orang yang punya istri 4 itu? Bu, istri yang keempat cantik jelita, cetar membahana, muda belia,
diurus setiap waktu. Betul? Ini istri yang keempat. Istri yang ketiga, muda, cantik, tapi tidak cetar membahana. Diurus setiap hari. Bo, ayo konsentrasi nih. Kena waktunya nggak lama sampai asar. Jadi ceramah kita ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makanya saya langsung saja kepada temanya. Bapak Ibu, istri yang kedua diurus setiap hari. Istri yang kedua sudah mulai tua, ditengok sekali-sekali. Istri yang pertama sudah tua, kadang-kadang tak ditengok sama sekali. Inilah orang yang punya istri Pak. Lalu tibalah saat yang ditentukan, sakaratul maut. Saat bapak ini sekarat, yang punya istri 4 tadi, dia panggillah istrinya satu persatu. Dimulai dari istri nomor 4, yang cantik, cetar membahana, diurus setiap, bukan setiap hari, setiap waktu. Dipanggil Pak. Beb, panggilnya? Iya Bab. Kalau seandainya Babak mati siang ini Beb, maukah Bebek nemani Babak sampai ke dalam kubur? Apa kata si Bebek Pak? Bab, maaf, saya takkan bisa nemani Babak ke dalam kubur. Saya hanya akan menemani Babak sampai mata Babak terpejam. Begitu terpejam, goodbye, kita berpisah selama-lamanya. Padahal istri keempat diurus setiap waktu. Tapi hanya nemani Babak sampai mata terpejam. Lalu dipanggil istri ketiga. Mimi, iya Pipi. Kalau Mimi gimana? Kalau seandainya Pipi mati siang ini, maukah Mimi nemani Pipi sampai ke dalam kubur? Apa jawab Mimi Pak? Pi, mohon maaf. Kalau sampai ke dalam kubur nggak mungkin. Tapi Mimi akan antar Pipi sampai naik ambulan. Lumayan Bu, daripada si Bebek cuman sampai mata terpejam. Ini lumayan naik. Lalu dipanggil istri yang kedua. Ibu, kalau ibu gimana? Pak, kalau bapak mati siang ini, ibu tidak akan bisa mengantar sampai ke dalam kubur. Tapi percayalah, ibu akan antar bapak sampai ke kuburan. Lumayan. Daripada yang tadi sampai ambulan, ini sampai lumayan. Bapak Ibu, lalu dipanggil istri yang pertama, yang udah tua. Lihatnya udah nggak enak lagi. Gaek. Nomor 4 Bebek, nomor 2 Mimi, nomor 3 Ibu. Ini giliran pertama, Gaek. Woi Gaek, kau gimana? Kalau aku mati mau nggak nemani aku? Apa kata Gaek istri pertama ini Pak? Bang, walaupun abang sudah tidak lagi mengenang aku
sibuk dengan istri keempat, sibuk dengan istri ketiga, sekali-kali dengan istri kedua. Tapi percayalah bang, kalau abang mati, aku akan antar abang sampai ke dalam kuburan dan menemani abang selama-lamanya. Begitulah luar biasanya istri Inilah kehidupan. Lalu bapak ibu bertanya, Ustaz, siapa istri keempat yang cantik, cetar membahana, diurus setiap waktu, tetapi hanya nemani kita sampai mata terpejam? Siapa? Kebun sawit. Siapa? Mobil mewah. Siapa? Emas yang disimpan. Siapa? Uang yang di bank. Bu, tiap waktu enggak ibu ngurus harta? Iya. Ternyata harta yang bapak urus, yang disimpan, mobil yang tiap hari dicuci, punya kita sampai mata terpejam. Begitu mata terpejam, berpisah, harta berubah nama menjadi warisan. Oi, Pak, oi, simpanlah terus, kejar sawit terus. Ya kan Bu? Lalu yang ketiga, siapa? Siapa istri ketiga yang nemani kita sampai naik ambulan, yang kita lihat setiap hari? Siapa? Kawan. Siapa? Pak, kawan ngumpul, kawan main domino, kawan main bola, kawan ari. Kan tiap hari kita ketemu kawan, betul? Tapi percayalah, kalau kita mati, kawan hanya mau mengantar kita sampai naik ambulan. Giliran pergi ke kuburan, tengok-tengok dulu. Mas gak ikut ke kubur? Aduh, mau jemput anak. Bu gak ikut ke kubur? Aduh, ada keperluan. Ibu gak ikut ke kubur? Aduh, belum masak. Betul tidak? Padahal tiap hari ketemu. Jelas? Lalu siapa istri kedua yang mengantarkan kita sampai ke kubur, padahal kita jarang bertemu, sekali-sekali berjumpa? Siapa dia, Pak? Siapa? Saudara. Bu, tiap hari nggak ketemu pamannya? Tiap hari nggak ketemu paman? Tiap hari nggak ketemu tante? Tiap hari nggak ketemu adek? Sering mana ketemu kawan atau ketemu adek? Coba. Sekali-sekali kita ketemu paman kita, tante kita, adek kita. Tapi percayalah, kalau kita mati, ikut nggak mereka ke kubur? Ikut, Pak. Bu, makanya kawan tidak boleh mengalahkan saudara. Kawanmu tak boleh mengalahkan Ini kan zaman edan, Bu. Dengan kawan ramah tamahnya. Jeng, apa kabar? Ada peduli apa, Jeng? Begini, Jeng, mau minjam uang. Nggak banyak kok, cuma 1 juta. Tunggu ya. Giliran adeknya. Apain? Enggak, Kak. Rencana mau minjam duit. Duduk. Untuk apa kau duit? Ini Kak. Aku kan udah bilang. 1,5 jam adeknya kena ceramah. Mana uangnya? Nggak ada. Orang lain kau ramah, saudaramu kau kasar. Betul? Nol agamanya. Ya, Bu. Bu. Nggak usah orang lain ngalahkan keluar. Jelas, Pak? Pak. Bapak lagi main sama teman, ditelepon istri suruh pulang. Bapak pulang apa tidak? Pulang apa tidak?
Berapa banyak bapak-bapak egois bu nggak pulang? Kenapa? Takut dibilang takut Padahal kalau bapak sakit yang ngurus kawan atau istri? Ambil. Iya kan bu? Yang dia sakit bukan kawannya yang ngurus kok kita. Masa kita suruh pulang nggak mau? Kelewatan. Makanya saya ibu sampai hari ini nggak bisa mencintai bapak-bapak. Egois. Ya Pak. Jadi kalau bapak ditelepon istri pulang aja Pak. Dibilang kawan takut istri, biarin. Paling dia bilang takut istri kena belum rasa. Entah kalau kita sakit emangnya sampean nguruskan istri. Nah, Bu. Lalu yang pertama, istri pertama yang sudah tua, yang nemani sampai ke dalam kubur, yang dipanggil gaek, siapa Bu? Amal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita lupa. Inilah Bapak Ibu yang dikatakan oleh Nabi, idza mata banu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lah, yang hari ini sedang ditempuh oleh Yayasan Umi Khairitul Bariyah. Ini cari teman untuk dalam Pak, apalagi yang ketiga anak, Masya Allah. Bu, apa kata Allah di surah An-Nisa ayat 9? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua, hendaklah kalian khawatir terhadap anak-anak kalian. Pak, Ibu diam dulu. Pak, Allah tidak ada menyuruh kita khawatir kalau belum punya kebun sawit. Nggak ada. Hei manusia, khawatirlah kalau sawit belum punya. Nggak ada Pak. Allah tidak ada mengatakan, hei khawatirlah kalau belum punya rumah. Hei khawatirlah kalau belum banyak investasi. Nggak ada. Satu-satunya yang Allah suruh khawatir apa? Khawatirlah terhadap anak. Ya Bu. Anak ada namanya anak warisan. Kebun sawit warisan. Rumah gedung. Lalu mati bapaknya lewat anak. Itu siapa? Warisan Cipulan ada nggak? Makanya Allah katakan khawatir kalian terhadap anak kalian. Kalau nanti di belakang kalian menjadi anak-anak yang lemah, takutlah kalian, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kepada anak-anakmu dengan perkataan yang mulia. An-Nisa ayat 9. Ibu, apa yang harus kita khawatirkan Bu? Anak. Kalau ibu belum punya sawit, boleh khawatir. Kenapa anak? Bu, di dalam Al-Quran, anak itu dibagi 4. Ini semoga dengan adanya yayasan ini, seluruh anak-anak di desa ini menjadi anak-anak soleh. Dengan syarat mama bapaknya juga soleh. Ya Bu? Itu konyol. Kalau anak soleh, mama nggak soleh. Kan ada juga mama nggak soleh. Anaknya masuk MDA, perempuan pakai jilbab, pakai rok panjang, mamanya ngantar pakai Hawaii. Ngapain tepuk tangan? Ada apa banyak?
Hoi, Bu. Kalau ngantar anak dia pakai jilbab, ibu pakai jilbab. Ngantar anak roknya panjang, ibu mesti rok panjang. Udah jangan ikut tuh orang sebelah. Anaknya pakai jilbab rok panjang, mamanya pakai Hawaii baju KTB. Turun di depan sekolah cium-cium. Sama dengan bapak. Kalau ingin anak ke masjid, bapak masuk masjid. Ini ngantar anak cuma sampai pagar masjid. Anaknya masuk, bapaknya pulang. Aneh negeri ini. Kecuali di desa satu. Desa lain gawat. Di desa satu paling satu-satu yang seperti itu. Cuman dikumpulkan banyak juga. Bu, mana anak yang 4 itu? Yang pertama, Pak, Allah ceritakan di surah At-Taghabun ayat 15. Di mana, Bu? Surat At-Taghabun ayat Pak, ini mohon maaf saya nggak bisa jalan lagi, takut celananya melorot. Kelamaan di mobil. Di mana, Bu? At-Taghabun ayat? Apa kata Allah? Di antara anak-anakmu, wahai orang-orang yang beriman, akan ada anak yang disebut aduun, anak sebagai musuh. Ya, Bu. Bu, anak sebagai musuh kecil udah kelihatan, Bu. Kita pukul, nggak ada takut-takutnya. Ibu pukul enggak sakit. Ibu gertak, dia malah lari. Ibu kejar, dia lari terus. Jumatan, Pak, kita pelototin. Dia malah melototin kita. Kata ibu apa? Aduh, anak sekarang cerdas. Itu bukan cerdas, kurang adab. Ada yang seperti itu? Ada? Yang kedua, di surat At-Taghabun ayat 15. Surat apa, Bu? Bu, surat apa? At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah, Pak? Di antara anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, ada yang menjadi ujian. Apa anak ujian itu, Pak Ustaz? Udah dimasukkan MDA, udah masuk pondok, udah diajari secara agama, tahu-tahu dewasa nyakitkan kepala. Kata Allah, wallahu indahu ajrun azim. Sabar saja, ada pahala buat kalian. Anakmu pasti kembali menjadi benar. Jadi kalau ada orang baik dari awal, lalu di tengah dia jahat, gak usah khawatir, karena ada tempat pulangnya. Tapi kalau dari awal gak pernah tahu agama, tahu-tahu nakal, mau pulang kemana? Jalan gak tahu. 2. Yang ketiga di surah Al-Kahfi ayat 36. Apa kata Allah? Al-malu wal banu zinah. Di antara anak-anakmu ada yang menjadi perhiasan. Bu, tahu anak perhiasan tidak? Anak yang nyenangi di atas dunia, tapi tak bisa nolong saat mati. Ini kan ibu-ibu paling banyak. Arisan cerita. Jeng, anak yang pertama apa kabar? Alhamdulillah, sekarang sudah tugas jadi polisi loh. Sekarang Kapolsek di Ujung Batu. Bangga. Anakmu kan 3, yang 2 mana? Yang 2 alhamdulillah udah jadi kepala bagian di Rokan Hulu di Pasir. Yang ketiga, yang ini kurang beruntung. Kok kurang beruntung? Cuman jadi ustaz. Coba, betul tidak? Anak yang Kapolsek cerita setiap hari.
Anak yang kabak cerita tiap hari. Anak yang ustaz dibilang kurang. Bu, jangan main-main sama anak ibu jadi ustaz. Ustaz ini luar biasa, Bu. Salam pertama, salam terakhir cair, Bu. Coba bayangin kalau satu hari anak ibu 6 kali salam. 6 awal, 6 akhir. Berapa kali cairnya? 6 kali. Makanya jangan pernah meremehkan ustaz. Ini sedih dia, Pak. Anak ketiga mana? Kurang beruntung. La ilaha illallah. Padahal anakmu yang kapolsek itu hanya hiasan dunia. Kau mati belum tentu dia bisa mengurusmu. Anakmu yang kabak hanya hiasan dunia. Kau mati belum tentu dia bisa mengurusmu. Tapi anakmu yang ustaz, walaupun dia tak berpangkat di sisi manusia, tapi dia besar di sisi dunia. Paham? Bu, jadi jangan bangga kalau titel anak ibu panjang. Jangan. Dan yang keempat, Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yuk sama-sama, Bu. Rabbana. Sama-sama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa? Surat apa? Al-Furqan 74. Bu, nanti dilihat di rumah ya. Anak musuh atau Gobun ayat 14. Anakmu, anak sebagai ujian atau Gobun ayat 15. Anak sebagai perhiasan surat Al-Kahfi ayat 36. Nah, yang kita harapkan dengan adanya yayasan Khairatul Bariyah ini menjadi anak nomor 4. Qurrata. Apa qurrata ayun? Anak yang menjadi cahaya mata. Makanya doa tadi, Pak. Rabbana, hai Rabb kami, hablana, jadikan istri kami, anak-anak kami. Bu, di sini bukan suami istri. Karena penentu anak baik tidaknya bukan bapak, tapi ibu. Woi, Bu, anak baik atau tidak penentunya bukan bapak, tapi jelas. Makanya bapak nakal-nakal dikit nggak masalah. Tapi kalau ibu nakal kiamat. Percaya, Bu? Gak usah percaya gitu saja, minta dalil dong. Bu, Nabi Nuh, Nabi, anaknya baik nggak? Kenapa tidak baik? Karena emaknya nggak baik. Nabi Lut, baik nggak anaknya? Bu, Nabi Lut baik nggak anaknya? Enggak. Kenapa? Emaknya nggak baik. Nabi Ibrahim baik nggak anaknya? Baik, semuanya jadi nabi. Makanya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Ibu kepingin nabi yang mana? Tentu Nabi Ibrahim, tapi harus ikhlas. Ibrahim istrinya 2. Mulai. Bu, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Ibu pingin contoh yang mana? Nabi Ibrahim, tapi kudu ikhlas. Ibrahim istrinya 2. Mau? Ini Pak, ini susah. Nah, Bu, makanya ibu mesti jadi cahaya mata. Apa yang dimaksud cahaya mata? Bisa menghilangkan letih suami. Bu, kenal Khadijah tidak? Bu, Khadijah kenal? Khadijah kenal? Kalau kenal saya pulang.
Siapa Khadijah? Istri Nabi. Berapa tahun Khadijah sama Nabi, Bu? 25 tahun. Dengan Khadijah Nabi dapat 6 orang anak. Bagaimana qurrata a'yunnya Khadijah? Saat Nabi menerima wahyu, Pak. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Pulang dengar suara, Pak. Muhammad. Tengok ke kanan nggak ada. Muhammad. Tengok ke kiri nggak ada. Muhammad. Tengok ke belakang nggak ada. Lalu Nabi melihat ke atas, nampaklah malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Nabi ketakutan, pulang. Begitu sampai di rumah ibu, dibuka pintu oleh Khadijah. Dibuka pintu oleh Khadijah. Rasa takut Nabi hilang begitu melihat wajah Khadijah. Ini namanya qurrata. Ayo Pak, istri kita Pak. Bapak punya masalah di luar, masalah mumet banyak. Pulang ke rumah, dibukakan pintu sama istri, nampak wajah istri, masalah hilang atau bertambah? Bertambah. Bu, ini pengakuan jujur, Pak. Biar dengar nih. Bapak punya masalah, pikiran mumet, pulang ke rumah, buka pintu, nampak istri, masalahnya hilang atau nambah? Tidak ada akur bapak dengan ibu. Bu, sekali lagi, anak itu menjadi qurratul a'yun. Doa kita, Rabbana, hai Rabb kami, tolong kau jadikan istri kami, anak-anak kami menjadi cahaya mata. Waj'alna lil muttaqina, dan jadikan dia menjadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Ini tergantung emaknya. Jelas? Bu? Makanya kata Allah di Quran tadi apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Berbicaralah dengan anak-anakmu dengan perkataan yang Pak. Oh Pak. Ingat, anak kita sukses tidak sukses tergantung emak. Makanya disebutlah al-baitu madrasatul ula. Rumahmu adalah sekolah yang pertama. Siapa gurunya? Gurunya ibu. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya suami. Jelas? Bu, makanya jangan jadi perempuan yang suka mereteh. Waktu menyusukan anak ikhlas. Kalau perlu berdoa, bersalawat. Ini tidak sedikit perempuan di zaman sekarang nyusui anak pakai ngomel. Bapakmu belum pulang nih. Di jam berapa? Nanti anaknya keras, salah. Padahal mamanya ngajari ke Pak. Itulah kenapa anak itu bukan warisan. Maka melalui yayasan inilah dibentuk agar kiranya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sementara anak-anak yang tidak mampu dibuat pula suatu panti. Karena inilah ajaran Al-Quran. Apa kata Allah di surah Ad-Duha? Alam yajidka yatim. Apa artinya? Baca doang. Alam yajidka yatim. Wahai Muhammad, bukankah kami temui engkau sebagai yatim, lalu kami urus? Makanya Nabi memberi iming yang besar kepada orang yang mengurus anak yatim, orang miskin. Ana wa kafirul yatima fil jannah hakaza. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, nggak ada batas. Orang miskin juga, makanya istri Nabi yang keempat namanya Zainab binti Huzaimah, itu disebut dengan Ummul Masakin. Kenapa? Hobi membantu orang. Itu dia. Pak. Terus ayatnya terus. Fa'ammal yati. Terus Bu. Wa wajadaka
diberi petunjuk. Lanjut. Wa wajadaka dulu kau tak berpunya, lalu kami kayakan. Terus. Terhadap anak yatim jangan kau bentak-bentak. Terus. Orang miskin jangan kau hati-hati. Terus. Ini dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat yang aku berikan kau nampakkan. Keluarga besar Yayasan Ummi Quratul Bariyah, dia undang kita hari ini, ingin menampakkan nikmatnya kepada kita. Inilah kami, dititipkan Allah harta, dititipkan Allah kekayaan. Nih nikmatnya, kami bangun panti asuhan. Jangan dimakan sendiri, Pak. Ini contoh. Bu, kita kan banyak punya penyakit. Semakin kaya semakin semakin kaya semakin pelit. Ya Bu, Bu, ada nggak orang makin kaya makin pelit? Kalau ekonomimu meningkat, yang harus kau tingkatkan sedekahmu, bukan gayamu. Ini sawit nambah gelang dari sini, besok nambah sekap di sini. Ini bentuk Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmatku itu jangan kalian dustakan. Nampakkan. Nih di desa satu sudah ada orang yang menampakkan nikmatnya. Betul? Betul tidak? Contoh ini yang nolong saat mati. Jelas? Pak. Jadi ini dasarnya kenapa orang bikin panti asuhan. Kenapa orang bikin rumah singgah. Kenapa orang rela membuat rumahnya tapis Quran. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui surah Ad-Duha mengajarkan seperti ini. Nah oleh karena itu, mari Bu. Walaupun yang mempunyai panti asuhan ini Yayasan Ummi Khairatul Bariyah, tapi mari kita punya rasa tanggung jawab dengan yayasan ini. Punya, beri. Punya, Bu. Kira-kira orang sedekah tambah kaya tambah miskin? Yakin? Tadi waktu kota infak lewat masuknya berapa? 100.000 atau 2.000? Belum ada lewat. Kalau ibu pergi wirid kan ada tuh kota infak. Ingat-ingat Bu, kira-kira sering masuk yang merah, yang biru, yang coklat atau yang hijau? Abu-abu, yang abu-abu yang 2.000. Bu, sekarang aja goreng pisang Bu, 5.004. Oh Pak Yayasan, kami boleh bantu sedikit nggak? Boleh bantu. Karena inilah yang punya kita. Nah terakhir, ya kok terakhir Pak Ustadz? Ibu udah pada ngunyah. Masa Ustadz yang ceramah ibu yang lapar? Aneh. Bu, kita orang tua, anak kita harus lebih hebat dari kita. Ingat itu Pak. Jangan sebaliknya, orang tuanya hebat, anaknya narkoba. Ada? Orang tuanya hebat, anaknya maling. Ada? Bu, pernah baca di Quran surat Ali Imran? Pernah di Quran baca surat Ali Imran? Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Imran itu Pak bukan Nabi Pak, tapi laki-laki Bani Israel yang soleh. Karena solehnya Allah tulis nama surat. Dan Imran ini punya istri namanya Hana. Siapa? Hana. Suatu hari Hana ada lihat burung
memberi makan kepada anaknya. Hana belum punya anak, Pak. Apa dia bilang? Duhai Allah, seandainya kau izinkan untuk hamil dan punya anak, aku akan beri anakku itu untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Doa Hana didengar, hamil. Ternyata yang lahir perempuan. Siapa? Maryam. Siapa, Bu? Maryam. Maka kata Hana, ya Allah, anakku perempuan ya Allah. Berarti nggak bisa jadi pengabdi di Baitul Maqdis. Karena dari dulu sampai sekarang nggak ada perempuan yang jadi muadzin. Ada? Secantik apapun suara ibu, muadzin kita hari ini, qori'ah kita, Ibu Hajjah Astuti. Awal nggak ada. Sehebat-hebat perempuan nggak ada yang jadi imam, betul? Maka untuk meneruskan nazarnya, dititipkanlah Maryam ini dengan Zakaria, Nabi Zakaria. Pak, lalu oleh Zakaria, Maryam dibuatkan kamar namanya mihrab. Enggak pernah keluar dari kamar. Lalu Zakaria lihat ada makanan di depannya. Maryam, ini makanan dari mana? Ini makanan dari Allah. Coba Pak, Maryam tak pernah keluar kamar. Jadi Maryam itu begitu, Bu, beda dengan Maryam sekarang. Saban saat keluar. Bu, ini mumpung saya datang ke desa 1, saya ingatkan, ibu-ibu ini kiper. Ibu kalau main bola posisinya kiper, tahu kiper? Ngapain? Supaya tidak masuk. Ibu jangan jadi striker. Kalau ibu jadi striker, gawang ibu akan bobol. Berapa banyak emak-emak sekarang, Pak, jadi striker, sehingga kasihan bapak-bapaknya. Umur 40 udah kayak orang 70. Kenapa? Istrinya sibuk dengan permainannya tanpa pernah memperhatikan kita. Betul, Pak? Betul, Pak? Pagi menung. Pak, kok sendiri, Pak? Iya. Ibu mana? Ke kantor desa Senam. Maryam. Bu, itu baru pagi loh. Siang bapak melamun lagi. Pak, kok melamun? Belum pulang istrinya dari Senam. Udah, Pak. Terus sekarang kemana? Pergi Kenduri. Loh, kok nggak dengan bapak? Dengan kawan-kawan senamnya. Tinggal lagi. Sore menung lagi. Pak, belum pulang ibu. Udah, Pak. Terus sekarang kemana? Pergi wirid pengajian. Maryam. Surga ibu suah. Jangan keluar terus jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Iya kan, Pak? Pak, tadi bapak pergi sholat Jumat, bajunya ngambil sendiri, sarungnya ngambil sendiri, atau disiapkan sama istri bapak? Jujur, ambil sendiri apa disiapkan? Ibu diam. Bapak-bapak yang jujur, ambil sendiri atau disiapkan, Pak? Ambil sendiri. Astagfirullah. Bu, tolong itu, Bu. Maryam, Bu. Kalau nggak mustahak jangan keluar, Bu. Woi, kalau tidak perlu jangan keluar. Ya, ngapain senang-senang sampai meninggalkan suami? Mau kurus, buat apa kurus? Istri Nabi yang bernama Hafsah saja gemuk. Biar saja gemuk, Bu. Istri Nabi juga gemuk. Yang perlu ibu risaukan tuan. Makanya saya katakan, Pak, orang umroh, Bu.
Sekarang kan rame-rame umroh. Orang keliling Ka'bah, rame-rame itu di sebuah sudut, apa namanya? Yang rame-rame di sudut orang tolak-tolak, apa namanya? Hajar Aswad. Susah nggak ciumnya? Susah. Begitulah orang ingin pergi mencium Hajar Aswad. Sementara ibu ada Hajar Aswad di rumah, kenapa tidak dimanfaatkan tiap hari? Hei, tiap hari maka pas Hajar Aswad, kening suami itu Hajar Aswad. Udah, ini nggak ngerti-ngerti nih Pak. Ngaji terus. Hah? Iya memang harus berusaha mencium Hajar Aswad itu berusaha. Udah. Woi. Udah Maryam nggak suka keluar. Itu harus jadi Maryam. Ini keluar mulu. Betul Pak? Keluar terus kan? Ibu-ibu akhir zaman. Dah Bu. Apa kata Maryam Bu? Ini dari Allah. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya dengan Bapak. Pak, ada di Quran surat Hanna Pak? Surat Hanna ada nggak di Quran? Nggak ada. Surat Maryam? Berarti mana hebat, ibunya atau anaknya? Jadi anak mesti lebih hebat dari orang tuanya. Nah, kembali Maryam. Karena dia tidak pakai keluar dengan izin Allah, hamil. Betul? Dengan izin Allah. Anak sekarang aja yang mandai-mandai. Hamil tak ada suami. Ngapa nih? Maryam. Maryam kepala otakmu. Ya Bu. Hamil. Lahirlah anaknya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Isa jadi nabi. Maryam nabi enggak? Mana hebat Maryam dari Isa? Jadi anak itu Pak ke bawah mesti lebih hebat dari kita. Jelas? Ibu dulu waktu kecil MDA enggak Bu? Enggak, maka anak MDA. Ibu dulu waktu kecil mondok enggak? Enggak, anak mesti begitu programnya. Sehingga kita menjadi cerita yang baik nanti Pak. Itu Nabi Ibrahim doa Pak. Ya Allah, jadikan aku cerita yang baik bagi anak-anakku. Ini nanti. Bapak yang punya ini siapa namanya? Bapak Pak Haji Soleh. Masih hidup? Ini nanti kalau mati, cerita yang baik. Bapakmu dulu nak, alhamdulillah rezekinya murah. Tapi dia tidak tertarik untuk mengumpulkan banyak-banyak. Dibuatnya yayasan. Nih yang ada sekarang. Cerita yang baik. Jangan sebaliknya Pak, bapak mati jadi cerita yang buruk. Begitu bapak mati anak nangis. Datang mamanya. Nak, kau jangan selalu menangis. Kau tak tahu siapa bapakmu. Yang tahu tuh aku, ibumu nak. Bapakmu ini orangnya kasar. Ya. Sejak pertama menikah kerja marah melulu. Pulang tengah malam. Kau tahu enggak nak, selama mama menjadi suami bapakmu tensi mama 250, 300. Begitu bapakmu mati hari ini, lihat tensi mama normal 110. La ilaha illallah. Ini namanya cerita yang buruk. Ayo Pak, jadikan cerita yang baik sepeninggal anak-anak kita. Jelas? Jelas? Nah, kesimpulan. Bu, sibuklah mengurus istri bersama. Karena istri kedua, tiga, empat hanya permainan dunia saja. Dan istri pertama, amal itu amal jariah. Amal jariah yang paling utama adalah sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang sekarang sudah disediakan untuk mencetak anak yang soleh itu. Maka jadikanlah anak kita harus lebih hebat dari diri kita. Saya rasa 45 menit saya ngomong sendirian
cukuplah untuk pengajian kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan acara berikutnya. Apa tadi yang dibilang sama pembawa acara? Peresmian. Iya, mana orangnya? Baik, dimohonkan kepada Bapak Haji Soleh dan juga seluruh pengurus panti Yayasan Umi Khairatul Bariyat agar berkumpul bersama Ustadz Yunus di depan akan dilaksanakan proses peresmian dari Yayasan Umi Khairatul Bariyat. Dipersilakan kepada Bapak Haji Soleh, Bapak Haji Yudi, dan juga Bapak Haji Ali, Bapak Haji Toat. Tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajabba syukru alaina mada'a lillahi da'a sallallahu ala dengan Pak Kepala Desa nggak ada? Bapak pembina yayasan kita adalah Kepala Desa Tapung Jaya, Pak. Ini Pak, jadi langsung Pak Kepala Desa. Ini mohon maaf Pak, tadi waktu saya mulai ceramah nggak ada penghormatan Pak Kepala Desa. Ya, tapi nggak ada tulisannya Pak. Nah, jadi untuk peresmian, ini Ustaz Herman Santoko nggak di sini lah. Dipersilakan kepada Ustaz Herman Santoko. Sinilah Ustaz. Untuk bergabung. Ayo, biar masuk TV. Ayo Ustaz, ayo. Apa tuh? Udah kesini. Ustaz. Jadi Pak Kepala Desa meresmikan ya Pak ya. Nanti doanya oleh Abuya Syekh Haji Abdul Salih Al-Muqarrabah. Mana? Kepada Abuya dipersilakan untuk bergabung bersama Ustadz Yurnalis di tempat. Silakan. Kami ulangi sekedar informasi untuk Ustadz Jurnalis dan juga seluruh hadirin semuanya bahwa Panti Asuhan Yayasan Umi Khairatul Bariyat telah memiliki pengesahan pendirian berbadan hukum dan telah mendapatkan akta notaris dengan nomor AHU 002-1927-AH-01-04 tahun 2022 dengan nama Yayasan Umi Khairatul Bariyat. Demikian. Pada kesempatan ini peresmian akan disaksikan oleh Ustadz Jurnalis, oleh Kepala Desa Tapung Jaya, dan juga akan diiringi dengan doa yang akan disampaikan oleh Abuya Syekh Haji Abdul Salih Al-Muqarrabah.
Bismillahi masyaallah, la yasruqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada sore hari ini Yayasan Ummi Khairatul Bariyat dengan karunia Allah secara resmi kita buka. Ala dunia al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى هذا أهل البيت ياسن أم خير البرية، شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمرشدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من أم القرآن هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمرسلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على هدي أهل البيت ياسن أمي خير البرية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وخيرا قاربا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبر يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاء وحاجاتنا ونياتنا، خصوصا على ذي أهل البيت أمي خير البرية، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lebih kurang mohon minta maaf. Semoga Yayasan Ummi Khairul Bariyah ini
diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumber kebaikan buat seluruh warga desa satu ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.